Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih punya kesempatan untuk berbagi ilmu, untuk belajar ilmu, untuk sama-sama mendapatkan ridha Allah. Pada hari ini kita akan mengeksplorasi tentang persamaan diferensial biasa. Untuk persamaan diferensial parsial sudah cukup banyak video yang sudah dibuat, dan sekarang kita akan mengupas bagaimana persamaan diferensial biasa. Pada sesi ini yang akan kita bahas adalah metode Euler dan metode Hehn. Jadi dua metode ini adalah metode yang cukup sederhana, yang mudah, dan akan kita lihat seberapa jauh persamaan ini memenuhi yang kita inginkan. Jadi kita mencoba untuk melakukan eksplorasi salah satu persamaan yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode Euler dan metode Hehn. Kita awali semuanya dari Dirac-Taylor. Kita tahu bahwa ketika kita mengamati sebuah kurva, kemudian kita membuat jarak antar koordinat itu tertentu, maka kita bisa menggunakan Dirac-Taylor. Kalau jarak dari koordinat itu tidak tertentu atau beda-beda begitu, maka kita menggunakan polinomial Newton. Nah, karena ini adalah persamaan yang kita kondisikan, artinya deltanya, delta X dan X0-nya ini bisa kita kondisikan juga. Artinya kita buat bahwa jaraknya sama, dan jaraknya itu dianggap sangat berdekatan. Karena jaraknya sama, maka kita menggunakan Dirac-Taylor. Oke, di Dirac-Taylor ini yang sangat populer adalah kita hanya mengambil sampai turunan pertama. Begitu. Jadi sebenarnya ada pendekatan sampai turunan kedua, turunan ketiga, turunan sampai turunan seterusnya. Tapi kita akan melakukan pendekatan yang cukup sederhana, yaitu pendekatan dengan suku turunan pertama, jadi suku kedua. Nah, dari pendekatan ini, kalau misalkan kita ubah dalam bentuk numerik, maka kita bisa mengubah persamaan yang di kotak ini menjadi di bawah ini ya. Jadi UI plus 1, UI yang akan datang, sama dengan UI ditambah DU dx kali delta X. Ya, jadi ini adalah delta X, 1 faktorial adalah 1. Sementara kalau misalkan ini didekati secara parsial, maka bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan jadi PDB biasa, persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial. Kalau persamaan diferensial biasa kita hanya punya satu variabel yang sedang dianalisa. Sementara kalau parsial kita punya dua variabel. Begitu ya. Kita punya dua variabel, dan simbolnya adalah kalau misalkan biasa ini pakai D, sementara kalau parsial pakai Do. Gitu. Jadi ini sudah kita bahas, sudah cukup banyak video untuk membahas persamaan diferensial parsial. Nah, kalau misalkan ada sahabat-sahabat request apa yang dibahas yang lain, kita akan coba untuk persiapkan. Nah, kemudian kalau misalkan diferensial parsial, maka du itu du x itu bisa didetailkan, kemudian du y juga bisa didetailkan. Kita tidak sedang membahas PDP, persamaan diferensial parsial, tapi kita membahas sekarang fasenya adalah PDB, persamaan diferensial biasa. Jadi sebenarnya ini dengan ini sama, begitu ya, relatif sama, relatif bisa tinggal dipakai bersama, cuma karena
PDB itu didiferensialkan terhadap satu variabel, maka kita dekati seperti ini. Dan ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan persamaan diferensial parsial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa. Nah, sekarang kita melakukan eksplorasi metode Euler. Metode Euler itu, kalau misalnya kita punya persamaan ini adalah persamaan yang tadi dari Taylor, kita sudah turunkan menjadi seperti ini, kita sudah ubah menjadi seperti ini, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, du dx, turunan pertama x, keturunan pertama dari fungsi x itu adalah ini. Nah, supaya ini kalau misalnya kita buat f, nanti kesannya bahwa ini adalah turunan dan bukan turunan jadi sama, maka kita buat sebuah simbol lagi yang namanya gx. Gx itu adalah fx aksen atau turunan dari fungsi x. Begitu. Jadi kita punya gx yang sebenarnya kita ambil yang di sini. Berarti ui plus 1 minus ui delta x sama dengan gx, atau model yang sangat terkenal di metode Euler adalah seperti ini. Jadi kita punya UI plus 1 sama dengan UI plus GX kali delta X. Ini adalah metode Euler. Jadi metode Euler itu adalah yang di kotak biru yang bawah ini. Jadi yang di atas ini sudah diubah dalam bentuk yang di bawah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menguji persamaan Euler dengan persamaan berikut. Jadi kita punya persamaan ini. Ini adalah persamaan Gx ya, tadi yang kita tahu bahwa do x kan misalnya ini y ya, berarti dy d ya, bukan do ya, dy dx sama dengan gx, berarti persamaan yang merah ini adalah gx. Ini adalah persamaan yang merah. Begitu. Jadi kita akan mencoba mengintegralkan. Jadi sebenarnya kita menyelesaikan persamaan diferensial ini. Sebenarnya kalau analitiknya adalah mengintegral. Jadi ketika ini diintegralkan maka hasilnya menjadi seperti ini. Gitu. Jadi kenapa ini kita pilih? Ya sebenarnya ini uji coba aja. Jadi persamaan ini dipilih karena memang dia melengkung ya. Jadi melengkungnya tajam, kemudian mulai agak mendatar, kemudian dia melengkung tajam lagi. Nah, sementara solusi eksaknya adalah menurun kemudian ke atas. Jadi ini menurut saya cukup mewakili bagaimana kita menganalisis Euler. Jadi persamaan Euler nanti kita akan menganalisa dengan menggunakan metode Hund. Metode Euler ini kita akan analisa dari bagaimana ketika dia berhadapan dengan garis yang melengkung. Jadi memang kelemahan dari metode numerik PDB adalah ketika berhadapan dengan persamaan yang cukup sering melengkung. Lah, lengkungan ini seringkali bermasalah gitu ya dengan metode Euler. Kenapa? Karena metode Euler memang merupakan sebuah pendekatan. Jadi yang melengkung tadi dibuat pendekatan sebagai sebuah nilai garis. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita punya persamaan ini, dan ini adalah persamaan uji coba yang tadi yang bentuknya seperti ini. Gitu, yang solusinya seperti ini. Nah, jika diselesaikan dengan menggunakan persamaan analitik, maka persamaannya ini. Ini adalah persamaan yang ini tadi. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang pangkat 4. Nih, pangkat 4 tadi. Gitu. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan ini. Nah, untuk menyelesaikan menggunakan numerik dengan memanfaatkan indeks, maka perlu untuk diketahui, maka delta x-nya harus diketahui dulu. Jadi misalnya delta x dianggap 0,2, maka i adalah 0,2 kali x, maka x sama dengan 5i. Kalau misalkan x-nya kita substitusikan ke dalam persamaan ini, x-nya kita substitusikan dengan 5i, maka menjadi persamaan seperti ini. Gitu. Jadi persamaannya menjadi persamaan seperti ini. Jika kita melakukan coding dengan berbasiskan i ya, berbasiskan indeks. Kita bisa saja coding tanpa berbasiskan indeks. Kenapa? Karena memang itu memungkinkan ya, kalau apalagi dengan oktav itu
relatif cukup mudah. Kalau misalkan kita coding tidak menggunakan i, tapi kita tetap berbasiskan x gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan konsep berbasiskan x, maka kita menggunakan ini. Jadi persamaan kotak ini. Jadi u yang baru sama dengan u yang lama ditambah gx kali delta x. Nah, sama dengan ini. Jadi y yang baru sama dengan y yang lama. Ini adalah gx tadi. Terus kemudian kalikan delta x. Kita harus mendapatkan y awal. Jadi di dalam metode Euler ini kita harus punya y awal. Y awal dapat dari mana ya? Dapat dari solusi analitik tadi gitu. Nah, ini cukup kontradiktif ya. Jadi kita harusnya tidak perlu tahu ini. Tapi untuk kondisi metode persamaan Euler ini, maka kita mendapatkan nilai y awal adalah dari ketika kita sudah mendapatkan solusi ini. Jadi kalau kita sudah dapat solusi ini sebenarnya tinggal digambar gitu. Tapi oke. Kita akan melihat bagaimana metode Euler dalam menyelesaikan persamaan ini. Jadi ketika ini x-nya diisi min 10, maka y-nya adalah 8000. Jadi ini adalah 8000 adalah konsekuensi ketika x-nya diisi 10. Oke. Persamaan atau penulisan codingnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi kita sudah siapkan deltanya 0,2, kemudian y Euler yang awal 8000. Kemudian di sini x-nya bergerak dari min 10 sampai 10. Nah, ini deltanya kita siapkan dari sini. Nah, kemudian kita persamaan ini adalah persamaan ini. Jadi y Euler yang baru sama dengan y Euler yang lama gitu. Ditambah jadi karena i-nya ini terus bertambah ya, i-nya terus bertambah. Berarti dia akan melakukan looping di sini for ini akan melakukan looping, dan ini adalah solusi analitiknya. Kita akan mencoba membandingkan, kita akan mencoba mencari nilai errornya dengan absolutnya ini. Begitu. Jadi absolut dari selisih ini kita akan masukkan di dalam persamaan error ini. Ini adalah persamaan yang di sini. Oke. Kemudian ini kita jalankan. Maka ini hasilnya. Nah, ini adalah persamaan antara analitik dengan metode Euler. Jadi metode Euler sudah cukup baik meniru atau menyesuaikan dengan persamaan yang ada. Cuma memang ada error ya, ada error sedikit di sini. Nah, ini sebenarnya kelihatannya sedikit, tapi kan ini kan skalanya ribuan ya, 2000, 4000, 6000 dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita cek detail selisihnya tadi, jadi error ini ketika kita jalankan ternyata bentuknya seperti ini. Nah, ini errornya sampai 400 di sisi sampai hitungan terakhir. Jadi Euler itu errornya begini pada untuk kasus persamaan seperti ini. Jadi dia itu mulai bermasalah, errornya mulai naik ketika dia mulai dari datar, kemudian mulai terjadi lengkungan yang cukup signifikan ya kelengkungannya. Jadi ini sudah mulai didekati dengan garis, sudah mulai bermasalah, makanya errornya sudah mulai makin naik. Jadi ini errornya naik, kemudian errornya turun. Nah, turun ini kan ketika dia sudah landai. Ketika landai dia bisa memprediksi dengan baik begitu. Jadi errornya makin turun, tapi ketika dia mulai naik lagi, errornya sudah mulai naik lagi. Jadi errornya langsung berubah. Nah, ini kelemahan metode Euler. Nah, sekarang kita mencoba metode yang berikutnya, metode Hehn. Metode Hehn itu patokannya tetap sama dengan metode Euler tadi seperti ini. Dan ini adalah model yang lain. Jadi ini tadi sudah kita turunkan ketika metode Euler ya ini. Gitu. Jadi dari sini
menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, dan akhirnya menjadi seperti ini. Sementara kalau metode Euler sudah berhenti sampai di sini, jadi tinggal ini didetailkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sementara kalau metode Hund dimodifikasi, nih ketika metode Hund ini, jadi G-nya di sini. Nah, kita buat persamaan baru. Jadi ketika ini deltanya adalah dari I plus 1 sampai I, kemudian ini I plus 2 sampai I plus 1, jadi satu langkah karena memang deltanya kan sama gitu. Jadi I dan I plus 1 dan I plus 1 dan I plus 2 deltanya sama, sementara posisi X nya kan beda. Nah, kita buat kondisi seperti ini, G1 dan G2. Jadi kalau misalnya kita rata-ratakan G1 dan G2, maka sebenarnya kita merata-ratakan G1 G2 per 2. Jadi G1 tambah G2 per 2. Ada kondisi ini, kita rata-ratakan, kemudian masing-masing ini kita taruh di sini. Begitu, bagi 2, begitu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi ini G1 plus G2 per 2 sama dengan U1 plus 2 minus U1 per 2 delta X. Nah, jadi ini jadi seperti ini. Oke, ini kita pindah ke sana, delta X nya pindah ke sana. Jadi sekarang ini delta X nya pindah ke sini, gitu ya. Nah, kondisi ini kan berarti 2 langkah ya. Jadi I plus 1 minus UI plus 2, dikurangi UI, itu kan 2 langkah. Nah, kita tahu, kita buat asumsi ya, bahwa sebenarnya UI plus 1 dikurangi UI, apabila dikalikan 2 itu sama dengan UI plus 2 min 1. Jadi ketika ini jarak ini dekat, maka ketinggiannya X di I plus 1 dan X di I itu adalah rata-rata atau pertengahan dari I plus 2 dan I, gitu ya. Jadi asumsi seperti ini apabila jaraknya dekat memang bagus, tapi kalau misalnya jaraknya jauh, ya ini nggak sesuai ya, gitu. Karena ini jaraknya dekat, maka kondisi seperti ini bisa dimaklumi, bisa diterima, maka ini bisa didekati dengan ini, begitu. Jadi sekarang persamaan Hund itu adalah persamaan seperti ini. Kalau misalkan persamaan Euler tadi itu kan cuma G saja, ini nggak ada perubahan. Nah, sekarang kalau persamaan Hund itu G-nya ada G1, ada G2, kemudian per 2 kan delta X, begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan menguji. Kalau tadi Euler dipakai untuk menguji persamaan ini, sekarang kita menggunakan Hund untuk menguji persamaan ini juga. Ini persamaannya. Ini persamaan Hund-nya. Ini adalah persamaan yang dipakai uji, sama dengan tadi jika diselesaikan menggunakan analitik, maka solusinya ini. Nah, persamaan Hund-nya G1-nya adalah ini, gitu. Nah, sementara persamaan Hund-nya itu kan seperti ini. Jadi YI plus 1 sama dengan YI ditambah G1 tambah G2 per 2. Jadi sebenarnya G2 ini X plus 1, jadi plus delta. Jadi kalau misalkan memang dituliskan menjadi seperti ini, Y baru sama dengan Y lama, scan, ini X-nya di sini plus delta X, gitu ya. Ini sama, cuma tinggal X-nya plus delta X, karena G2-nya adalah X plus 1, begitu, bagi 2. Nah, kembali di rumus ini, kemudian kita buat codingnya. Jadi sebenarnya sama dengan codingan dari Euler tadi. Jadi kita tinggal membuat G1, G2, dan kemudian di sini G2-nya X-nya adalah plus delta X. Jadi semuanya ini pangkat 3, begitu. Kemudian kita buat Y-Hund itu ini. Y-Hund sama dengan Y-Hund sebelumnya ditambah ini. Jadi G1 tambah G2 per 2. Ini kan persamaan ini kalikan delta X. Nah, kita tetap mencari errornya, gitu ya. Kita mencari error yang ada di sini. Oke, ini akan kita cek ketika kita running.
Nah, kita mendapatkan errornya model seperti ini. Begitu. Jadi metode Hen itu ketika dia turun begini ya, ketika hasilnya turun maka errornya bisa menurun. Tapi ketika dia ini ya, jadi metode Hen ini ketika di sini, nah ketika dia mendatar ini menjadi errornya malah meningkat gitu. Ini cukup menarik. Jadi ketika Euler itu ketika bermasalah ketika di sini, Hen bermasalah ketika di sini. Gitu. Jadi ketika proses mulai menurun, proses mulai kelengkungannya mulai ini kan kelengkungannya mulai terasa ya. Kalau misalnya ini masih lurus saja, maka Hen maupun Euler itu menjadi makin baik begitu. Ketika ini tidak mulai ada lengkungan, nah lengkungan terjadi ketika di sini. Ketika terjadi kelengkungan yang signifikan, maka metode Hen jadi mulai naik lagi errornya. Tapi ketika mendatar, dia mulai mendatar. Nah, ketika dia mulai ada kelengkungan, mulai muncul error lagi. Jadi errornya akan menurun ketika dia makin mendatar. Tapi ketika dia mulai ada kelengkungan, errornya akan mulai naik lagi gitu. Nah, ini kalau misalkan kita jejerkan ya, ini adalah metode Hen, ini adalah metode Euler gitu. Jadi seperti mirroring gitu. Kalau kita lihat, jadi Hen itu bermasalah di sini, Euler bermasalah. Jadi Hen-nya itu adalah yang biru, kemudian Euler-nya adalah yang merah. Gitu ya. Jadi yang merah ini gitu. Jadi ini dengan ini itu adalah pusat signifikan ketika dia mulai terjadi lengkungan. Kalau dilihat dari sisi errornya relatif sama saja. Jadi Hen dan Euler mana yang lebih baik dipakai? Menurut saya sih Hen masih pada posisi persamaan model kayak begini. Itu belum memberikan hasil yang signifikan. Begitu, belum memberikan kontribusi yang signifikan dengan Euler pada saat persamaan yang modelnya kelengkungan kayak tadi. Nah, kalau kita cek dengan deltanya makin meningkat, ternyata errornya makin sama saja. Jadi awalnya kan dia sudah benar, begitu bentuknya kayak begini, bentuknya kayak cawan, karena memang solusi eksaknya kan seperti ini. Nah, ini kan solusi eksaknya. Jadi Hen maupun Euler, jadi ketika deltanya makin gede ya dia makin lurus, makin tidak sesuai dengan ini. Gitu. Jadi harusnya kan yang benar seperti ini. Tapi ketika deltanya makin besar, maka dia menjadi makin garis lurus. Jadi awalnya benar begini, kemudian makin begini, sampai akhirnya sampai menjadi lurus, dan ini salah besar. Begitu. Nah, itu pembahasan kita tentang persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Euler dan metode Hen. Kita akan ke depan akan mencoba melakukan eksplorasi untuk metode yang lain yang merupakan perbaikan dari metode Euler dan metode Hen untuk menjadikan hasil yang lebih sesuai dengan analitik. Semoga video hari ini bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.